Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan semua, sahabat semua, Bapak Ibu, Abang, Mas, Mbak, Kakak yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima undangan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat untuk berdiskusi mengenai mengapa kita penting untuk mendukung petisi menunda Pilkada ke 2021, kira-kira begitu. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat, di dalamnya ada berbagai organisasi masyarakat sipil, ada Netgrid, Netfit, Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Puskapol UI, lalu ada Perludem, ada JPPR, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, dan kawan-kawan lainnya menginisiasi petisi daring ini. Nah, seperti apa petisi daring ini? Kenapa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong agar pemerintah, DPR, KPU menunda pilkada di 270 daerah yang semula dijadwal pada bulan Desember 2020 ke tahun 2021 paling lambat September. Nanti kawan-kawan semua dari pengusung dan inisiator petisi sudah hadir bersama kita, wakil dari berbagai organisasi yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat ini, dan masih membuka kesempatan untuk kawan-kawan lain untuk join. Sudah hadir bersama kita Hadar Nafis Gumai, dan juga Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah dari Netgrid, lalu kemudian ada Mbak Huria dari Puskapol UI, ada Uda Ferry Amsari dari Pusako Fakultas Hukum UNAN, lalu ada Kang Kakak Suminta dari KIPP Indonesia, Bu Dahlia Umar dari Netfit, saya juga sambil ngecek ke yang lain, ada Bang Anwar, Bung Anwar dari Kopel, juga sebagai penanda tangan petisi, begitu. Dan nama-nama lain kalau ada yang buat, oh ya Mbak Erika dari Rumah Kebangsaan, kenapa saya lupa, mohon maaf Mbak Erika. Nah, Bapak Ibu, maksud dari diskusi publik kami ini adalah pertama tentu merilis adanya petisi ini sehingga bisa diketahui lebih banyak orang lagi, dan kemudian mendorong ajakan bersama untuk menyebarluaskan petisi, dan yang kedua menjelaskan argumen kenapa petisi ini penting untuk didukung dan substansinya juga penting untuk mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita beranjak mendengarkan pemaparan dan juga berbagi pendapat dari para pengusung dan inisiator petisi, kita dengarkan dulu pengantar dari Pak Hadar Nafis Gumai yang mungkin Pak bisa sedikit soal petisi ini dan hal-hal yang melatar belakanginya serta ajakan kepada masyarakat luas, sobat semua untuk menandatangani petisi kita. Kepada Pak Hadar Nafis Gumai dipersilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Mbak Titi. Mohon suara saya terdengar dengan baik di teman-teman, di Mbak Titi dan kawan-kawan? Sangat baik Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu terima kasih banyak untuk semua rekan yang bergabung, baik rekan sesama koalisi maupun juga rekan-rekan lain dari media massa dan juga peminat lain terkait di isu pemilihan atau pilkada kita ini. Nah, kita semua sama-sama mengetahui bahwa perjalanan pilkada kita sampai hari ini dan juga perjalanan bagaimana masa pandemik COVID kita dan upaya-upaya bersama kita dari pemerintah maupun kita semua sebagai warga, bagaimana
kita menghadapi COVID ini. Nah, kelihatannya perjalanannya masih banyak sekali tantangan. Sementara Perpu yang sudah dikeluarkan itu telah mengatur atau menyebutkan bahwa pilkada yang semula itu di undang-undangnya dikatakan dilaksanakan di bulan September 2020, Perpu mengaturnya di bulan Desember, menjadi bulan Desember 2020. Nah, menuju bulan Desember, rekan-rekan hadirin semua, itu waktu yang tidak panjang lagi, ya. Dan KPU kita semua ketahui sudah menetapkan penundaan dan masih dalam posisi penundaan, yaitu sampai tanggal 29 Mei bulan ini, yang tinggal berapa hari Jumat ya, 29 itu berarti tinggal 2 hari lagi, ya. Nah, rekan-rekan semua, kita sadari betul bahwa waktu ini tidak panjang, dan KPU telah diminta, atau juga tentu mereka sadari sendiri, mencoba mengantisipasi dengan menghitung tahapan-tahapan lanjutan ini dan akan seperti apa, khususnya dalam kerangka waktu. Nah, kita juga sudah mendengar, mengetahui, bahkan juga banyak di antara teman-teman yang di ruang diskusi hari ini itu mungkin ikut hadir ya di dalam uji publik yang dilakukan KPU. Jadi KPU punya dua opsi bagaimana tahapan program dan jadwal-jadwalnya itu, opsi A dan opsi B. Opsi A akan dimulai kerjanya kembali sebagai pemilihan lanjutan itu tanggal 6 Juni. Opsi B adalah tanggal 15 Juni. Jadi kita bisa tahu betul sekarang tinggal berapa lama lagi itu ke tanggal 6 Juni atau tanggal 15 Juni. Ya, jadi kira-kira 15 itu hampir 3 minggu, paling kurang dari 3 minggu. Ya. Jadi waktu yang sangat pendek. Nah, kembali kita menyadari, kita melihat bagaimana situasi pandemi kita ini. Yang intinya saya dan teman-teman di koalisi ini masih dalam suasana yang masih sangat berbahaya dan masih sangat mengancam kesehatan kita semua. Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menyimpulkan bahwa ini sebetulnya sudah membaik dan sudah saatnya kita melakukan kegiatan kembali, sekalipun itu dengan protokol COVID yang ketat, itu saya kira kesimpulan yang terlalu dini. Nah, kita ketahui bahwa kerja-kerja penyelenggaraan pilkada itu jangan hanya kita langsung melompat menyimpulkan bahwa kerja itu hanya pada atau sekitar hari pemungutan suara. Tetapi sebetulnya banyak sekali tahapan-tahapan yang masih harus kita kerjakan terlebih dahulu. Semuanya harus runtut, semuanya harus sambung menyambung. Nah, pekerjaan-pekerjaan tahapan ini banyak sekali pelibatan pihak, membutuhkan komunikasi langsung berhadapan. Nah, semua ini sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan dari social distancing, misalnya penjagaan jarak, pembatasan jarak yang sangat penting.
juga membutuhkan banyak sekali perlengkapan-perlengkapan untuk memastikan kita semua itu terlindungi. Dan yang lebih penting, semua ini membutuhkan peraturan-peraturan yang harus sudah selesai sebelum pekerjaan ini dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, itu banyak sekali peraturan yang belum selesai. Dan kalau toh sudah yang selama ini digunakan, ya, itu peraturannya masih harus diperbaiki atau disesuaikan dengan proses-proses yang memang dibutuhkan memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan dari pihak yang terlibat, ya, tidak hanya penyelenggara tetapi masyarakat luas, seluruh pemangku kepentingan di dalam pemilihan ini juga harus terlindungi. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, apakah bisa dilakukan dalam waktu yang sangat pendek sebelum tahapan lanjutan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 6 atau katakanlah di opsi B pada tanggal 15 yang tinggal kurang dari 3 minggu lagi ke depan. Kesimpulan kami, ini tidak mungkin. Nah, karena itu kami mengambil posisi dan sangat amat ingin mendesakkan, janganlah kita teruskan untuk memaksakan penyelenggaraan ini di bulan Desember 2020. Nah, berbagai pemikiran dan gagasan kami ini sebetulnya sudah kami sampaikan melalui berbagai jalur, termasuk forum-forum diskusi model seperti ini. Tetapi kita pun juga banyak mendengar di format yang kurang lebih sama dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPR, walaupun tidak secara resmi, tetapi beberapa pimpinan dan anggota Komisi 2 yang menyampaikan pandangannya yang kelihatannya mengambil posisi tetap akan dilaksanakan di bulan Desember, dan itu berarti harus dikerjakan lanjutan proses pemilihan lanjutan ini, yaitu di bulan Juni yang tidak lama lagi. Nah, apa yang coba kami sampaikan ternyata tidak begitu didengar, tidak begitu berpengaruh, maka kami berpikir kita perlu cari cara lain. Kita perlu cari upaya lain agar bisa terkumpul aspirasi bahwa sebetulnya tidak sedikit orang yang punya pikiran kita betul-betul perlu menyelamatkan semua, perlu memastikan kesehatan kita semua, perlu menjamin agar pilkada juga bisa dijalankan dengan tidak mengabaikan atau membiarkan risiko bahwa kualitasnya menurun. Ya sudahlah, tidak apa-apa, namanya juga kita dalam keadaan darurat, namanya juga kita kan mau new normal, nah, kira-kira begitu. Nah, saya kira ini tidak tepat kalau mengambil posisi demikian. Toh kita bisa melaksanakannya kemudian dengan kepastian bahwa keselamatan, sekali lagi, keselamatan, kesehatan para pemangku kepentingan itu lebih bisa dipastikan, dan juga kualitas daripada pemilihan yang betul-betul harus kita jaga bersama, ini bisa kita pertahankan, kalau mungkin tidak bisa kita tingkatkan. Nah, jadi itulah sebetulnya maksud kami membuat petisi bersama ini. Mudah-mudahan ini terus bergulir dengan bantuan semua pihak,
dan ini bisa kemudian lebih diperhatikan sebagai satu aspirasi yang luas untuk kemudian mereka mengambil keputusan yang tepat terkait dengan lanjutan pemilihan dari pilkada ini. Nah, teman-teman, saya kira itu pengantar saya. Nanti kita bisa sama-sama dengarkan secara bergiliran dengan dipandu oleh Mbak Titi. Mungkin satu persatu dari perwakilan anggota koalisi kita pendek saja menyampaikan apa alasan dan kenapa kita perlu menggalang petisi. Apa alasan kita ingin mendorong untuk ditunda ke tahun depan, dan kenapa kita perlu bersama-sama menggalang petisi. Saya kira itu, Mbak Titi dan kawan-kawan semua, terima kasih. Saya akan mengikuti terus diskusi ini, dan mungkin kalau diperlukan ada obrolan atau diskusi lebih lanjut, saya akan dengan antusias untuk mengikutinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo, mari kita kumpulkan petisi untuk menyelamatkan kesehatan dan kualitas pilkada kita bersama-sama. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Hadar Nafis Gumai atas pemaparannya terkait dengan substansi petisi yang coba kita dorong. Nah, untuk itu silakan kepada kawan-kawan inisiator petisi lainnya, saya harapkan untuk juga bisa menyampaikan pandangan dan pemikiran kawan-kawan terkait dengan petisi kita. Mungkin saya mulai dulu dengan Kang Kakak Suminta ya, untuk bisa menambahkan dan mempertegas kenapa kemudian pilkada penting untuk ditunda ke 2021 selain untuk keselamatan dan juga kesehatan pemilih dari perspektif bukan hanya pemilih, warga negara Indonesia. Pak Hadar selalu ingatkan gitu ya. Dari perspektif demokrasinya, Kang Kakak mungkin bisa diperkuat ya Kang ya, atau hal-hal yang perlu ditambahkan lainnya. Silakan Kang Kakak Suminta untuk juga menyampaikan gagasannya, Kang. Ya, Mbak Didi, sedikit saja sebenarnya saya ingin dengarkan dari yang lain, Pak Ferry, tapi saya pikir kita perlu mempercepat waktu karena tujuan kita adalah bagaimana sebanyak mungkin kita mengajak teman-teman yang sebenarnya aware, tapi mungkin perlu wadah, dan ini adalah wadah kita bersama untuk menyeruakan sesuatu yang kita anggap penting sekali dan ada tadi Pak Hadar sampaikan kurang didengar oleh pengambil kebijakan. Dalam hal ini tentu saja KPU tidak bisa bergerak lebih banyak. Saya langsung pada masalah. Dari diskusi-diskusi, itu ada dua hal yang selalu disampaikan oleh pemerintah maupun oleh DPR Komisi 2 khususnya. Pertama adalah soal, yang pertama itu soal bahwa kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Itu yang paling utama sering muncul. Sehingga kapanpun dilakukan, kita tidak mempunyai semacam gambaran tentang bahwa penyelenggaraan pilkada khususnya itu akan dapat dilakukan dengan seaman mungkin. Itu yang sering disampaikan, sehingga kita mempunyai gambaran bahwa ada kesan memaksakan Desember itu, dalam kesan ya, memaksakan pada bulan Desember. Kemudian argumen kedua, itu soal AMD, soal masa jabatan kepala daerah. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman bahwa dua argumen itu sebenarnya bisa dipatahkan. Sehingga perlu nanti kita tahu sebenarnya apa sih di balik semua itu. Di balik semua itu apakah memang merupakan bagian dari agenda politik nasional, urus agenda elektoral, atau ada hal lain. Tapi dari dua argumen itu saya pikir kita bisa memastikan bahwa soal keselamatan, maka kita harus katakan keselamatan adalah tertinggi. Mengapa tidak menunggu waktu sampai pada ada titik kepastian dalam tanda kutip tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian kedua tentang masa jabatan kepala daerah. Sebenarnya itu merupakan sesuatu yang baik filosofis maupun yuridis, itu ada jurisprudensi di mana kita mengubah. Artinya tidak terlalu harus ketat-ketat amat. Nah ini yang perlu mungkin Pak Hadar dan kawan-kawan nanti
bagaimana argumen kita bahwa dua hal itu justru meyakinkan kita bahwa memang pemilihan tanggal 9 bahkan Desember itu sesuatu yang agak lebih banyak riskannya dibandingkan dengan menunggu waktu sedikit untuk kepastian tentang kondisi kita. Saya ambil contoh Jakarta. Jakarta dalam 3 hari ini agak naik dari sebelumnya turun. Baik dari dua komponen saya lihat. Pertama adalah penambahan terakhir tentang yang positif. Kemudian yang kedua adalah jumlah orang meninggal yang menggunakan protokol COVID tapi tidak termasuk dalam positif ataupun belum dites dari ODP dan PDP. Artinya bahwa kita melihat ada tendensi yang sebenarnya kita perlu menunggu waktu. Sehingga saya berpikir petisi ini perlu kita sama-sama dukung, kita sama-sama sebarkan agar awareness publik keselamatan rakyat adalah keselamatan tertinggi, hukum tertinggi untuk sebuah komunitas negara, ini menjadi bagian penting. Itu saja saya pikir Mbak Titi, jadi ada argumen yang harus kita sampaikan, ada kondisi yang benar-benar objektif yang kita hadapi, yang memang tidak bisa dinafikan oleh siapapun termasuk pemerintah dan DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kakak, pesannya sangat clear ya bahwa kondisi objektif kita hari ini mestinya menjadi argumen yang sangat kuat bahwa pilkada tidak memadai untuk kita lakukan dalam konteks kualitas demokrasi ataupun keselamatan publik. Di tengah juga data yang tidak bisa dipastikan, begitu apalagi kalau di bahasa petisi itu jangankan berhenti, melandai saja belum menuju ke arah sana, begitu. Terima kasih Kang. Satu aja, Jakarta ya? Yang tadinya sudah menurun, kemarin tuh naik 3 hari berturut-turut. Iya, ya, betul sekali, betul. Nah, ini yang problem besar kita adalah di perilaku masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, karena ini berkaitan dengan perilaku masyarakat, aspek sosial kita, berikutnya saya mau minta Mbak Huria ini Wakil Direktur Puskapol UI, tapi juga sekaligus mahasiswa doktoral di Fakultas Sosiologi, jadi mungkin juga bisa melihat dimensi yang lebih holistik ya, terkait tadi pilkada dan bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat kita beradaptasi dengan berbagai protokol yang konon menjadi prasyarat kalau kita ingin melakukan pilkada di tengah situasi hari ini. Mbak Huria, saya suka panggilnya Mpok Huria. Kok silakan Mpok Huria untuk menyampaikan pandangannya. Ya, makasih Mbak Titi. Ini kalau kalau dari aspek sosial atau sosiologisnya mungkin malah Mas Hadar sama Mbak Ninis ya yang paling pas. Sebagai mantan dosen sosiologi Mas Hadar. Tapi gini Mbak Titi, saya sebenarnya nggak terlalu setuju ya kalau masyarakat dianggap memang tidak bisa didisiplinkan gitu. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat kemampuan masyarakat kita beradaptasi dengan aturan dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kelihatan. Contoh paling sederhana gini saja, kalau misalnya masyarakat kita atau orang Indonesia gitu ya ke luar negeri, mereka akan ikut patuh pada aturan yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Singapura ya disiplin Singapura bisa ngikut gitu. Kebiasaan antri misalnya itu bisa ngikut dan lain sebagainya. Jadi saya melihat problemnya justru pada apakah sistem hukum itu bisa bekerja gitu ya. Jadi ketika kemudian aturan hukum itu memang bisa bekerja secara efektif, maka kepatuhan masyarakat sebenarnya juga bisa diharapkan gitu. Nah, problemnya hari ini yang saya lihat adalah kita punya banyak sekali aturan-aturan ya selama masa pandemi. Kita bicara soal PSBB, kita bicara soal physical distancing dan lain sebagainya. Tapi sistem hukumnya tidak bisa diharapkan untuk bisa bekerja secara efektif gitu. Jadi masyarakat juga kemudian berpikir ya ngapain dipatuhi gitu loh peraturan-peraturan yang ada, ketika ya di sisi lain juga kita bisa melihat inkonsistensi pemerintah atau pejabat-pejabat publik di dalam menegakkan aturan. Nah, saya pikir ini isu yang juga jadi persoalan gitu ya. Hal yang lain juga misalnya gini, ketika kita meminta kepatuhan masyarakat untuk
membatasi aktivitas, kemudian juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini kan kita bicara dalam konteks relasi antara negara dengan masyarakat. Nah, di situasi pandemi, ya kewajiban negara itu adalah memastikan agar kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat ini bisa terjamin gitu, sehingga orang juga bisa tenang sebenarnya gitu. Nah, persoalannya adalah ketika negara ya tidak cukup baik memenuhi kebutuhan itu, maka sulit sebenarnya mengharapkan agar masyarakat bisa disiplin gitu ya, mengikuti aturan, karena ada banyak aspek. Kita bicara soal aspek ekonomi, kita bicara soal aspek sosial dan lain sebagainya. Nah, hal yang lain berkaitan dengan pilkada, saya ingin menyambung sedikit yang disampaikan oleh Mas Hadar tadi gitu ya, termasuk sebenarnya keputusan pemerintah dalam menerapkan new normal gitu. Kalau kita menyimak kembali alasan penundaan pilkada di awal ini kan adalah alasan kemanusiaan gitu ya. Tapi kemudian keputusan untuk menyelenggarakan pilkada di 9 Desember ini sepertinya gitu ya, konteksnya adalah dalam rangka new normal. Nah, cuma kalau kita lihat lagi apakah keputusan untuk menjadikan situasi ini sebagai normalitas baru ini sudah benar atau tidak, nah ini juga menurut saya ada persoalan gitu. Kalau merujuk pada ketentuan yang ditetapkan WHO misalnya, ada beberapa prasyarat yang cukup ketat untuk sebuah negara bisa menerapkan konsep new normal. Salah satunya misalnya adalah negara itu bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona itu mampu dikendalikan. Nah, persoalan di kita, jangankan dia berhenti gitu ya, melandai saja tidak, kan tadi yang Mbak Titi bilang kan seperti itu. Jadi ada persoalan. Belum lagi kemungkinan lonjakan setelah lebaran ini karena ada arus mudik. Nah, lalu bicara soal negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni. Nah, ini juga kemudian punya persoalan gitu ya. Karena ketika kemudian mobilitas masyarakat semakin menyebar, bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan, sejauh mana kapasitas sistem kesehatan itu bisa mumpuni. Ada beberapa persyaratan lain. Nah, salah satu yang menurut saya syaratnya juga menjadi penting dan ini diabaikan oleh pemerintah adalah bahwa untuk menerapkan konsep new normal, masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, untuk berpendapat dalam proses masa transisi ke new normal ini. Nah, dalam konteks pilkada, ini menurut saya juga menjadi penting masukan masyarakat gitu. Jadi salah satu keputusan politik yang menurut saya berdampak serius kepada masyarakat adalah keputusan menyelenggarakan pilkada. Nah, apakah pemerintah, baik itu pemerintah, DPR maupun KPU, sudah betul-betul melibatkan masyarakat untuk memberi masukan, tapi bukan hanya sekedar didengar gitu ya, bukan hanya sekedar formalitas gitu, ada aspirasi atau pendapat yang masuk, tapi itu betul-betul diperhatikan gitu. Nah, disinilah persisnya saya melihat kita punya persoalan ya. Sudah banyak sekali nanti aja ini yang dilakukan oleh teman-teman pegiat pemilu, opini-opini gitu ya, atau bahkan pendapat yang disampaikan untuk penundaan pilkada, tapi kok sepertinya ini tidak cukup didengar gitu ya kalau kita lihat dari hasil keputusan untuk menyelenggarakan pilkada hari ini. Dan itu kenapa menurut saya petisi yang kita gaungkan sekarang untuk menunda pilkada ke 2021 menjadi penting di dalam rangka memastikan bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara dilibatkan untuk memberi masukan, untuk berpendapat, dan juga untuk ikut serta di dalam urusan-urusan publik seperti halnya pilkada. Mungkin itu sementara dari saya, Mbak Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Huria. Tadi poinnya sangat penting ya, bahwa bagaimana pilkada ini sebagai instrumen demokrasi mestinya tidak berjalan hanya dalam ruang lingkup elit, tetapi bagaimana masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama itu didengar suaranya begitu. Nah, didengar itu yang sekarang menjadi hal mahal bagi kita ya. Mestinya kan dalam situasi yang kita menghadapi banyak tantangan, masyarakat menjadi
kelompok yang prioritas bagi pemerintah dan elit kita. Selanjutnya sudah dimulai oleh Mbak Huria. Mudah-mudahan Uda Ferry dan kawan-kawan lain masih mau bersabar. Saya lanjut lagi dengan Mbak Erika dan lalu kemudian Mbak Dahlia, baru yang pamungkas berikutnya diikuti oleh kawan-kawan Uda Ferry dan kawan-kawan. Mbak Erika masih bersama kita? Masih. Ya, silakan Mbak Erika untuk melihat perspektif kebangsaan dan humanismenya dari petisi kita ini. Silakan Mbak. Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya kita agak terutama pemerintah ya agak terlalu memaksakan dengan melakukan mengeluarkan keputusan agar kita melaksanakan pemilu di Desember 2020. Nah, kenapa menurut saya ini keputusan yang kurang tepat? Karena kalau kita sekarang mau melihat pada prinsip-prinsip pemilu dan pemilu kada yang demokratis, itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kepastian hukum, dan yang kedua adalah soal kehati-hatian. Nah, selain itu juga di International IDEA juga pernah dibahas mengenai pemilu yang demokratis itu seperti apa. Nah, ini diangkat adalah seharusnya tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak dasar. Kalau saya melihat hak dasar yang ada di sini adalah hak dasar yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Jadi ini tidak hanya terkait dengan para penyelenggaranya, tetapi juga menurut saya ini terkait dengan para pemangku kepentingan yang lain. Jadi mulai dari pesertanya, kemudian juga ada pemilihnya. Nah, seberapa bisa dibilang seberapa kesiapan kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemangku kepentingan ini. Nah, kalau saya lihat tadi sudah disebutkan mengenai apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Terutama adalah menjaga physical distancing di antara para pemilih dan juga penyelenggara. Dan kemudian juga perlu diperhatikan adalah soal atribut-atribut kesehatan yang harus diperhatikan dan ini harus disiapkan gitu. Nah, kalau kita harus menyiapkan ini, artinya tentu saja ini terkait dengan penganggaran gitu. Nah, bagaimana dengan penganggarannya? Apakah kemudian KPU bisa menambah anggaran misalkan? Nah, kalau misalkan tidak bisa menambah anggaran, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan yang harus sebenarnya dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan sebelum mengambil keputusan kapan pilkada ini mau diselenggarakan. Nah, kalau menurut saya tadi juga sudah disebutkan juga oleh Pak Kakak, ada juga Mbak Huria dan Pak Hadar, seharusnya pembuat kebijakan, termasuk juga KPU dan DPR dan pemerintah tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ini. Karena apa? Ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan semua yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai karena ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, kemudian kita mengabaikan hal-hal yang lain yang sebenarnya menurut saya ini lebih fundamental. Jadi kalau menurut saya kenapa penting sekali kita untuk mendukung petisi ini adalah supaya kita juga harus ikut serta untuk berpartisipasi menjaga keselamatan serta kesehatan semua orang yang akan terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Mungkin dari saya itu aja, Mbak Titi. Ya, baik Mbak Rika, terima kasih. Singkat, padat, dan message-nya jelas ya. Sesuai dengan judul petisi kita, demi keselamatan dan kesehatan warga negara, tunda pilkada ke 2021. Selanjutnya Mbak Dahlia, Pok Dahlia masih sama kita ya? Pok Dahlia?
Mpok Dahlia Umar, Mbak Dahlia dari Netfeed. Halo Mbak. Oke. Mbak Dahlia, mungkin mikrofonnya masih belum hidup Mbak, sama videonya. Oke, belum bisa turn on microphone. Kalau begitu kita lanjut kepada Pak dosen kita, Pak Ferry Amsari, Pak Direktur, masih stay tune dengan kita kan? Masih Mbak. Ya, silakan tausiah. Jangan samakan corona dengan istri, karena istri itu betul-betul bisa dicintai dan membahagiakan. Ya, beda karakter corona. Ini pada semua Bapak juga di meeting room ini. Silakan Da Ferry Amsari. Terima kasih Mbak Titi, teman-teman sekalian, para senior. Saya cuma ingin menyampaikan 3 poin kenapa kemudian petisi ini harus ditandatangani dan publik harus terlibat untuk menolak ya pemilu kada diadakan di bulan Desember di tengah ketidakpastian mengenai kondisi COVID-19. Pertama, saya berargumentasi bahwa tidak mungkin kita menyelenggarakan pemilu kada di tengah kondisi saat ini karena bagaimanapun kita harus lebih dulu mengutamakan hak-hak yang fundamental sebagaimana sudah disinggung oleh Mbak Erika tadi. Di dalam konstitusi kita banyak hak sipol dan proses penyelenggaraan pemilu itu memang penting, bagian dari konstitusional kita, tetapi di atas itu semua hak untuk mendapatkan hidup yang sehat, kepastian dan perlindungan hidup, lalu hak yang harus dilindungi dari dalam tanda kutip ancaman kematian itu mestinya lebih diutamakan. Nah, apalagi hak untuk hidup itu merupakan suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi tentu saja secara prinsip dia harus lebih didahulukan daripada hak sipil dan politik ya, di mana proses penyelenggaraan pemilu kada bagian dari hak itu. Dan namanya juga hak ya tentu saja letak kekuasaan pemenuhan hak itu ada di tangan pemilih. Nah bayangkan kalau kemudian proses penyelenggaraan pemilu kada ini seakan-akan sebuah kewajiban di mana kondisi yang seperti saat ini dijadikan ruang tetap dilaksanakannya proses pemilu kada. Padahal semestinya dengan pertimbangan yang sangat baik, ada ancaman terhadap nyawa warga negara, negara mestinya melakukan penundaan untuk itu. Apalagi kalau dibaca kebijakan negara terkait pemilu kada ini tidak memberikan kepastian soal pertanggungjawaban negara terhadap warga negaranya kalau pemilu kada dilangsungkan di bulan Desember 2020, yang mana prosesnya harus dimulai bulan Juni. Nah, apa bentuk pertanggungjawaban negara? Misalnya menjamin bahwa proses ini tidak akan membuka ruang tersebarnya penyakit atau wabah, dengan memperjelas fasilitas apa yang akan diberikan kepada para pemilih untuk menjamin keselamatan atau kesehatan mereka. Nah, sampai sejauh ini semangat yang ada itu yang digembar-gemborkan pemerintah adalah semangat hanya untuk melaksanakan. Tetapi apa semangat itu diiringi dengan upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit belum tergambar hingga hari ini. Nah, ini kan tidak berimbang ya, apa yang diinginkan kepada warga negara dan apa jaminan agar hak warga negara bisa terlindungi tidak berimbang. Sehingga bukan tidak mungkin pemaksaan penyelenggaraan pemilu kada di bulan Desember dan tahapannya dimulai pada bulan Juni itu melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, kita harusnya membaca kondisi kekinian yang berkaitan dengan penyebaran COVID, ya. Oleh karena itu akan berkaitan dengan ada korelasinya dengan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Apakah dilanjutkan pemilu kada atau ditunda kemudian? Apa kondisinya? Satu, kondisi yang memperlihatkan ada peningkatan jumlah
orang terdampak virus COVID. Kemarin saya lihat setelah dibukanya beberapa pusat perbelanjaan, jumlahnya hampir 1.000 dalam satu hari. Itu kan tanda sinyal ya, sinyal bagi pemerintah untuk memikirkan ulang langkah-langkah politik yang akan membuka ruang tersebarnya penyakit ini jauh lebih besar. Kedua, ada kondisi yang berkaitan dengan tradisi umat beragama di tanah air kita yang akan mendulang ya jumlah terjangkitnya orang kena wabah. Bagaimanapun kita saat ini sedang berlebaran ya, tidak lebaran pun orang sudah melanggar aturan PSBB, apalagi lebaran karena semangat ingin berjumpa keluarga, kebijakan negara yang tidak pasti, sehingga orang memilih hal-hal yang tidak pasti pula untuk menghadapi COVID ini. Mereka kebanyakan pulang kampung, tetap bersilaturahmi, akhirnya tentu saja akan ada potensi merebak meluasnya wabah ini. Saya diingatkan tradisi yang sama di masyarakat Jerman, terutama di wilayah timur, punya tradisi yang hampir sama. Beberapa di antara mereka pulang kampung dalam kegiatan tradisionalnya beberapa waktu yang lalu di saat COVID. Itu kemudian ternyata meningkatkan jumlah tersebarnya wabah di Jerman. Nah, ini bukan tidak mungkin juga akan kita alami dalam beberapa hari ke depan. Mestinya kan pemerintah berhati-hati memutuskan ini kemudian setelah Lebaran, ya. Misalnya 14 hari setelah Lebaran, karena kita tahu range terungkapnya penyakit ini di tubuh seseorang waktunya 14 hari. Nah, kalau saya sebagai pembuat kebijakan, saya tidak akan memutus apapun, saya akan coba melihat terlebih dahulu setelah Lebaran 14 hari setelah orang ramai-ramai berkumpul, misalnya Lebaran kedua setelahnya 14 hari gitu ya. Kita akan lihat apakah ini meningkat atau tidak. Nah, kalau ternyata jumlahnya meningkat, mestinya tidak diambil kebijakan apapun yang menimbulkan potensi orang berkumpul lagi. Nah, ini sekarang yang dipilih pemerintah bahkan sebelum Lebaran sudah berencana untuk melaksanakan pemilu kada di bulan Desember, yang tahapannya bulan Juni, sehingga ada potensi penyelenggara pemilu akan bertemu dengan para pemilih dan peserta pemilu kada. Nah, ini kan dampaknya akan ada ruang yang kemudian menimbulkan potensi untuk tersebarnya penyakit. Jadi yang kedua, harusnya negara memperhatikan kondisi potensial tersebarnya penyakit, terutama berkaitan dengan Lebaran yang kita selenggarakan hari ini. Ketiga, soal kualitas proses penyelenggaraan pemilu kada dan potensi korupsi yang berkaitan dengan kualitas itu. Coba bayangkan kita punya banyak kritik terkait proses penyelenggaraan pemilu kada di saat-saat yang normal. Hari ini proses penyelenggaraan akan dilakukan di saat-saat tidak normal atau the new normal, yang intinya adalah tidak normal kan begitu ya. Lalu dipaksakan keadaannya. Saya tidak terbayang bagaimana kualitas proses penyelenggaraan pemilu kada dan pengabaian terhadap hak. Kenapa ada soal kualitas dan pengabaian terhadap hak? Kita sudah tahu banyak sekali problematika yang dikritisi oleh Mbak Titi, Bang Hadar, teman-teman Negrit, Kang Ferry, Kang Kaka, dan segala macamnya yang concern di bidang kepemiluan, teman-teman Puskapol mengkritik proses penyelenggaraan yang kemudian bermasalah. Nah, bagaimana dengan hak orang, gitu ya? Saya pingin ikut pemilu kada, tetapi saya khawatir kalau saya ikut, saya akan terjangkit wabah. Oleh karena itu, saya harus memilih, ya, menyelamatkan diri saya daripada memenuhi hak politik saya. Artinya saya dipaksa oleh keadaan tidak memenuhi hak politik. Oleh karena itu, semestinya negara memikirkan dampak itu. Apa solusinya? Kemarin ada cerita soal surat. Apakah itu cocok ya dengan
kondisi politik kita, kondisi tradisi kita soal proses penyelenggaraan pemilu kada. Di luar negeri mungkin itu berjalan lancar ya. Di kita bagaimana? Karena kecurangan-kecurangan pemilu itu luar biasa dalam kondisi orang melaksanakan proses pemilihan secara langsung. Ini ada paket proses pemilihan yang kemudian ada rentang atau jeda tertentu antara proses pemilihan dan penghitungan suara. Saya agak khawatir itu akan timbul kerugian-kerugian atau hak-hak orang yang terabaikan dalam proses seperti ini. Berikutnya soal potensi korupsi yang terjadi. Kita tahu dalam proses penyelenggaraan pemilu kada akan banyak ruang potensi korupsi atau fraud misalnya ya. Korupsi itu misalnya dalam pengadaan barang dan jasa. Ini di saat normal saja sulit mengawasinya. Sekarang di saat tidak normal atau abnormal ini, ya. Bukan abnormal ya, abnormal seperti saat ini. Jangan-jangan proses kecurangan pemilu, proses korupsi, termasuk pengadaan barang dan jasa itu akan jadi lebih leluasa karena pihak-pihak yang mau menyimpangkan proses penyelenggaraan pemilu kada mencoba ya memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, saya agak khawatir di ini kalau kemudian ini dipaksakan dan penyelenggara pemilu mestinya memikirkan hal ini. Belum lagi ruang-ruang terjadinya fraud dalam proses penyelenggaraan, terutama untuk memenangkan dirinya atau kelompok tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu kada ini akan menjadi sangat rentan, sangat miskin pengawasan. Ya, Mbak Titi boleh dia jagoan ketika di saat normal, tetapi saat abnormal ini mau keluar rumah saja dia ragu sudah. Ya, jadi bagaimana kemudian memastikan proses penyelenggaraan pilkada itu betul-betul baik ya di saat kondisi tidak normal ini. Oleh karena itu, saya mau memberikan satu saran kepada penyelenggara pemilu. Kuncinya ada di penyelenggara pemilu, ya. Selain kuncinya di publik, ya, di penyelenggara pemilu harus tegas. Tidak hanya soal menyelamatkan para pemilih, tetapi juga menyelamatkan diri mereka sendiri sebagai penyelenggara. Jangan sampai proses penyelenggaraan pemilu kada dengan hitungan-hitungan politik pada Desember 2020 ini memakan korban penyelenggara pemilu. Ingat, publik sudah sangat kecewa dengan abainya penyelenggara pemilu sehingga menimbulkan kematian banyak orang pada pemilu 2019, ya, terutama dalam aspek kesehatan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan aspek kesehatan yang lebih nyata lagi. Nampak ya, yang itu kan tidak nampak ya, mungkin karena faktor usia, faktor rokok dan segala macamnya, orang kemudian kolaps penyelenggaranya. Nah, ini sudah diketahui dari awal, lalu kemudian penyelenggara mengabaikan ini. Kalau ternyata nanti terjadi ya korban-korban dari penyelenggara, saya khawatir nanti ini penyelenggara akan menjadi sasaran. Apalagi penyelenggara pemilu kada 2020 tidak hanya penyelenggara pemilu kada 2020, mereka juga akan menyelenggarakan pemilu kada berikutnya dan pemilu berikutnya. Jadi kalau kemudian jatuh korban terhadap para penyelenggara, yang rugi bukan hanya proses penyelenggaraan pemilu kada saat ini, tapi juga ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara harus tegas, ya. KPU, komisioner KPU RI juga harus tegas, KPU daerah juga harus berbicara bahwa ini berkaitan dengan nasib mereka, tidak hanya peserta dan pemilih. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah. Message-nya tegas sekali ya, bahwa salah satu kuncinya yang paling menentukan adalah penyelenggara pemilu. Apalagi posisi penyelenggara pemilu, kalau kita perhatikan pasal 122A ayat 2, persetujuan bersama. Yang namanya bersama kan setara. Satu saja tidak oke, maka yang lain mestinya tidak bisa go ahead. Karena yang disebut itu persetujuan bersama, bukan voting bersama gitu ya. Kalau setuju kan ya konsensus gitu, betul nggak ada?
Ya di mana-mana setuju itu bukan berarti suara mayoritas ya enggak. Nah Keren, itu. saya dikuatkan dengan argumentasi ini. Oke, jadi terima kasih. Apalagi jangan sampai memori kolektif kita sebagai bangsa, sebagai warga Indonesia itu ingatnya adalah pemilu dan pilkada sebagai alat untuk membuat orang lebih mudah untuk kehilangan nyawanya begitu ya, tetapi justru pemilu dan pilkada instrumen demokrasi yang akan memuliakan dan meninggikan martabat kita sebagai manusia. Selanjutnya saya meminta kawan-kawan yang belum menyampaikan pandangannya nanti closing dari Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah. Mpok Dahli sudah bisa, Mpok Dahli? Halo, tes. Ya, silakan Mpok, suaranya udah bagus banget nih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Titi, Pak Hadar, Pak Ferry yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia dari Network for Indonesian Democratic Society atau NEDFID. Ini adalah gerakan yang sangat penting yang saya kira bisa menjadi opinion making dalam diskursus tentang apakah kita betul-betul akan pilkada Desember 2020 atau tidak. Nah, saya sambil menjawab saja ya, tadi ada yang bertanya, ini petisinya ada pengaruhnya nggak dengan kebijakan perubahan, apakah jadi atau tidak pilkadanya? Saya kira memang ini adalah cara yang bukan paling efektif ya, ini cara yang paling cepat bisa kita lakukan, karena di Indonesia itu kita tidak mengenal, rakyat itu tidak pernah ditanya, misalnya, apakah mereka siap kalau misalnya pemilu tahun ini, pilkada tahun ini. Rakyat tuh kita nggak ada yang namanya referendum. Rakyat ditanya mau sistem pemilunya seperti apa gitu ya. Kayak di Inggris kemarin ada referendum untuk mengubah sistem pemilu, nggak ada. Jadi karena kita tidak pernah diminta pendapat oleh pengambil kebijakan untuk isu-isu yang penting, maka kita melakukan ini. Kenapa? Karena memang dari banyak sekali diskusi, saya kira juga di berbagai forum-forum diskusi daring selama ini kami di NEDFID juga beberapa NEDFID daerah sudah bikin diskusi dan kita mencatat bahwa sepertinya kalau memaksakan pilkada 2020 itu resikonya sangat besar. Resiko pertama tadi adalah resiko keselamatan dan kesehatan, saya tidak perlu menjelaskan lagi, dan resiko yang kedua adalah kepastian hukum dan kepastian tentang penyelenggaraan pilkada itu sendiri mau seperti apa di tengah pandemi. Nah, saya juga ingin di sini kita melihat bahwa kita diminta untuk new normal ya. New normal artinya kita beradaptasi dengan situasi pandemik, dengan mengakui bahwa pandemik itu ada dan kita tetap beraktivitas seperti biasa. Sehingga seakan-akan ya berarti pilkada juga bisa dilaksanakan 2020 gitu. Tapi petisi ini sebenarnya juga gerakan untuk mendorong pemerintah supaya serius melaksanakan penanganan pandemi COVID. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan suara-suara seperti ini, kita tetap membiarkan ketidakseriusan penanganan COVID itu. Kalau misalnya pilkadanya ditunda 2021, tentu pemerintah negara akan berpikir keras bahwa harus ada target-target di mana penanganan COVID itu harus selesai, karena kita harus pilkada dan mulai bulan sekian ya. Nah, keluhan juga dinyatakan oleh para aktor-aktor pemilu. Semua keberatan dengan pilkada di 2020 sejujurnya. Dari diskusi-diskusi yang kita ikuti coba. Dari penyelenggara pemilunya, karena sebagian diskusi NEDFID itu yang bicara itu penyelenggara pemilu dan partai politik. Sebenarnya ada kekhawatiran tentang keselamatan diri dan jajaran. Dan misalnya KPU memaksakan bahwa pilkada itu 2020, maka harus ada protokol penanganan pandemi COVID yang dijalani dalam tahapan-tahapan pemilu. Misalnya, tahapan untuk verifikasi dukungan atau tahapan untuk verifikasi daftar pemilih. Maka KPU harus punya biaya untuk mengusahakan semua petugas PPDP, Pantarli, verifikator, itu sudah dites COVID. Ada nggak uangnya? Kenapa? Karena rakyat juga nggak mau menerima petugas yang belum jelas. Ini petugas KPU-nya ini aman nggak? Dia bebas nggak dari COVID-19?
begitu pula KPU juga harus punya biaya-biaya untuk menjaga supaya seluruh kantornya, aparaturnya, sampai tingkat PPK PPS itu steril dari virus COVID ya. Ini kan kita ceritanya new normal nih, jadi kita tahu ada pandemik, berarti kita harus lawan dengan prosedur-prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID. Nah, yang ketiga adalah ini soal keadilan dalam penyelenggaraan pilkada, di mana kok pada saat pandemik ini banyak sekali incumbent yang memanfaatkan pandemik dan bansos-bansos yang sebenarnya itu bansos adalah asal sumber pendanaannya dari negara, tapi kemudian diatasnamakan atas misalnya bupati yang menjabat, wali kota yang menjabat, gubernur yang menjabat. Jadi ternyata malah di pandemik ini dia mengambil kesempatan untuk mempopulerkan dirinya untuk dalam pemberian bansos gitu. Nah, ini tentu merugikan bagi mereka yang statusnya bukan incumbent ya. Dan Bawaslu, saya mencatat beberapa diskusi di situ juga bicara bahwa mereka sudah menemukan banyak sekali kejadian-kejadian di mana bansos itu diatasnamakan atas nama calon, bukan atas nama misalnya sumber sesungguhnya ya. Ada bansos dari Kemensos, ditulis di situ nama pejabat yang sekarang menjabat ya, kepala daerah yang sekarang menjabat. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saya kira yang paling penting adalah kita harus mengakui bahwa sistem penyelenggaraan pemilu kita masih mengandalkan pengumpulan massa. Kita belum, ya kalau kita ingin belajar seperti Korea Selatan, kita harus juga pahami bahwa mereka memiliki sistem dan tata cara penyelenggaraan yang berbeda dengan Indonesia. Kita semua masih menggunakan sistem yang sifatnya manual. Apalagi ketika ada proses pencalonan. Proses pencalonan itu harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan partai di tingkat pusat di Jakarta ya. Anda bayangkan rame-rame gitu ya, pengurus partai di daerah itu harus ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi dari pusat, lalu mereka ke daerah gitu ya. Apalagi dan orang-orang di daerah itu tertular COVID itu karena habis dari Jakarta. Tetapi walaupun ini pilkadanya di daerah, itu kita tidak boleh menegasikan bahwa ada gerakan-gerakan massa yang akan hilir mudik ke Jakarta bolak-balik ya untuk urusan-urusan politik. Dan saya kira disitulah kemudian bahayanya ketika kita memaksakan pemilihan kepala daerah walaupun judulnya daerah gitu ya di masa pandemik ini. Nah, kenapa 2021? Supaya kita bisa mendorong, memaksa pemerintah untuk serius menangani COVID. Jadi kalau kita kemudian bisa mendorong ini 2021, pemerintah kemudian akan bekerja keras bagaimana kurva ini menjadi landai. Karena apa? Karena ada target-target agenda politik di 2021. Kalau kita kemudian sekarang menganut aliran new normal, kita berarti membiarkan ketidakseriusan penanganan COVID itu. Sehingga kita harus melakukan semua kegiatan seperti normal, tapi tidak jelas ini protokol COVID-nya seperti apa. Dan itu menurut saya akan sangat membahayakan bagi keselamatan semua pemilih dan penyelenggara. Saya kira itu Mbak Titi, Pak Hadar, Pak Ferry, dan kawan-kawan. Semoga kita ini ya bisa betul-betul serius mengawal ini dan bisa didengar. Dan saya ingin sekali, kalau boleh yang KPU dan Bawaslu juga nggak apa-apa menangani petisi ini. Ini kan soal keselamatan dan keamanan ya. Kemarin kan banyak yang nanya, ini kami penyelenggara, kami ini pelaksana aturan. Buat saya kalau udah soal keamanan diri sendiri, kita boleh mengungkapkan pendapat dan boleh raising our voice untuk bisa mendorong keseriusan pemerintah untuk menangani COVID dan menangani agenda-agenda politik ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia, tadi penekanannya soal bagaimana menyuarakan gagasan, pandangan, dan ekspresi kita ya. Toh juga nanti pengambilan keputusan sudah ada mekanismenya, tetapi untuk tahu apa yang kita pikirkan dan kemudian membuat orang lain mendengar, itu hak setiap warga bangsa. Tidak juga karena kita menjadi anggota KPU Bawaslu ya, lalu kemudian kita kehilangan voice kita sebagai warga negara.
Terima kasih, itu poin yang sangat luar biasa bagi saya, selain poin-poin yang lainnya tentang tidak bisa melihat ini seolah-olah pendekatannya simplifikasi zonasi gitu ya, karena ini lalu tidak ada pergerakan orang. Memangnya kalau cetak logistik tidak harus dicek itu surat suaranya benar atau tidak. Ada skala agenda kegiatan yang masif sifatnya yang akan mengikuti pelaksanaan pilkada. Nah, berikutnya saya mencatat di sini masih ada yang belum menyampaikan pandangannya. Dari Kopel, dari PPUA Disabilitas, dari JPPR. Sebelum nanti mungkin kita dengar 2 atau 3 pandangan dari teman-teman peserta diskusi publik kita soal diskusi kita hari ini, karena di kolom chat banyak sekali yang menyampaikan pandangannya. Silakan, sudah hadirkah dari JPPR? Bang Alwan belum join ya? Oke, baik. Kalau belum join, saya ke Bang Anwar ya. Bang Anwar dari Kopel masih bergabung bersama kami? Ya, masih. Ya, silakan Bang Anwar. Ini pandangannya. Ya, halo. Oke, Bang Anwar pakai akun siapa, Haslinda kah? Mohon maaf tadi saya sempat mute, boleh di-unmute Bang? Oke, Bang Anwar, di-unmute, dihidupkan mikrofonnya. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih Mbak Titi. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman sekoalisi yang menggalang petisi ini. Pertama-tama tentu kami sangat sepakat dengan beberapa pandangan sebelumnya, yang tentu penekanan pertama pada persoalan ini adalah bahwa memang dari sisi keselamatan warga atau keselamatan masyarakat tentu harus menjadi prioritas utama ketika kemudian kita ingin menyelenggarakan perhelatan akbar yang akan dilaksanakan di 270 daerah. Nah, tentunya dari berbagai macam perspektif, dari sisi kesehatan, dari sisi hak asasi manusia, tentu ini memang yang seharusnya mesti diutamakan, bahwa keselamatan warga ini perlu untuk dijaga bersama. Tentu kalau kita melihat memang data terkini seperti yang sudah juga disampaikan oleh teman-teman sekalian, bahwa kurva ini kan tidak melandai. Kita mau mencari puncaknya juga susah mencari puncaknya, karena terus menaik. Kalau ahli epidemiologi atau ahli pandemi itu akan mencari puncaknya dan kemudian mencoba memproyeksi kapan kira-kira akan menurun. Tapi kalau dari data yang kita temukan sekarang itu tidak ada belum kita menemukan puncaknya, terus menaik dan menanjak, dan belum bisa dipastikan betul seperti yang dikatakan Bu Dafiri tadi, belum bisa kita pastikan bahwa pandemi ini akan berakhir kapan gitu. Nah, sehingga memang menjadi persoalan serius ketika kemudian ada perhelatan akbar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Nah, hal lain sebenarnya kami dari Kopel dalam waktu beberapa hari terakhir ini sangat concern dengan isu-isu kemampuan keuangan daerah gitu ya. Nah, tentu kalau kita melihat dari data yang terpapar sekarang, bahwa untuk penyelenggaraan pilkada yang data kemarin itu ada sekitar misalnya 15 triliun gitu ya untuk penyelenggaraan 2.700 daerah, kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Itu sekitar 15 triliun anggaran yang sebenarnya kemarin teralokasi. Nah, yang persoalan utama dari kemampuan keuangan adalah kita melihat bahwa di awal-awal kebijakan pemerintah pusat pada bulan Maret April itu kan sebenarnya mendorong daerah-daerah untuk kemudian melakukan refocusing gitu ya, refocusing anggaran atau realokasi anggaran, sehingga semua daerah itu melakukan refocusing anggaran, mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID, baik untuk belanja tak terduga maupun pada belanja bantuan sosial atau ke belanja BLT gitu ya.
Nah, sehingga hampir semua daerah anggarannya mengalami pengurasan gitu, terkuras untuk melakukan penanganan COVID. Nah, ditambah lagi sebenarnya persoalannya anggaran daerah ini kan tidak cair sekaligus dari pusat, mereka bertahap, dan bahkan kemarin pemerintah pusat memberikan sanksi kepada sejumlah daerah, 380 daerah, penundaan DAU gitu ya, penundaan DAU, sehingga anggaran mereka kemudian terpotong gitu. Nah, intinya sebenarnya adalah bahwa memang dalam persoalan keuangan daerah, sekarang daerah kalau membaca kemampuan keuangannya, maka memang mereka agak kesulitan untuk kemudian menyelenggarakan pilkada dengan kemudian mengalokasikan kembali anggaran 15 triliun ya secara total untuk pelaksanaan pilkada 2020. Nah, kami mencatat misalnya kemarin ada kasus di beberapa daerah di Goa, misalnya di Sulsel itu malah sebenarnya kalau dilihat kondisi kebijakan PSBB itu sudah kebijakan PSBB itu kalau melihat tren yang mengalami peningkatan semestinya tidak dihentikan gitu. Nah, justru kemudian kebijakan yang keluar dari daerah adalah penghentian PSBB, dan itu pun kejadian yang sama juga terjadi dari lain. Nah, kami membaca bahwa ini sebenarnya bukan persoalan bahwa trennya sudah terkendali gitu, keadaan sudah terkendali, tapi persoalannya adalah bahwa keuangan daerah ini tidak cukup untuk kemudian membiayai belanja-belanja yang mesti keluar dalam PSBB. Nah, kita tidak bisa, saya kira tidak bisa menutup mata terhadap hal ini ketika kemudian pilkada kemudian digelar gitu. Nah, bayangkan kemarin hasil refocusing dari semua daerah itu ada 5,6 triliun total daerah yang direalokasi oleh pemerintah daerah. Kedua, kita juga melihat ini kondisi real misalnya. Kalau kita melihat dari siklus penganggaran daerah, mestinya kan di bulan-bulan sekarang ini kan pendapatan daerah sudah mulai bergairah gitu. Tapi dengan keadaan PSBB dan kemudian keadaan COVID seperti ini, maka kemudian pendapatan daerah juga terhambat gitu masuk ke kas daerah. Belum lagi kemarin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa DAU dan alokasi umum yang membiayai pelayanan publik dan membiayai gaji, honor, dan kemudian layanan-layanan masyarakat itu dipotong oleh pemerintah pusat. Sehingga menurut kami sangat sulit bagi daerah untuk kemudian mengalokasikan kembali anggaran pas di akhir tahun gitu ya, pas di akhir tahun. Di mana mau ambil anggaran? Tadi kondisinya bahwa PSBB saja sudah sulit untuk kemudian dibiayai oleh daerah-daerah. Nah, celakanya memang kalau ini poin terakhir, celakanya kalau ini dipaksakan, maka kemudian konsekuensi dari pengalokasi anggaran kalau dipaksakan adalah bahwa lagi-lagi layanan publik, layanan ke masyarakat yang akan terimbas gitu. Ingat bahwa layanan kesehatan, layanan lain-lain, dan juga mungkin layanan yang kependudukan itu adalah layanan yang dibiayai dengan belanja dari pemerintah daerah. Nah, gimana kondisinya kalau kemudian anggaran itu teralokasi ke pilkada dan kemudian layanan itu harus terhenti gitu? Masa kita harus membarter gitu, layanan dihentikan, kualitas layanan dikurangi, dan kemudian kita menggelar pilkada yang sebenarnya juga pilkada itu digelar untuk kemudian melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan gitu. Nah, kenapa ini tidak dipertimbangkan? Nah, sehingga belum lagi mungkin terakhir masyarakat sudah sangat kesulitan, BPJS naik gitu ya, itu sehingga kami sangat prihatin dengan kondisi ketika kemudian ini digelar. Kondisi masyarakat akan semakin rapuh, semakin rentan dengan virus COVID-19 ini. Ya, saya kira seperti itu. Berarti poin dari kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa
terus petisi ini terus bisa ditandatangani oleh kawan-kawan semua, kita sebar sampai kemudian bisa memberikan pengaruh yang signifikan gitu. Makasih Mbak Titi. Ya, baik, terima kasih Bang Anwar. Sebentar ya, saya off dulu. Oke. Selanjutnya teman-teman JPPR sudah gabung belum ya? Adakah dari JPPR atau dari PPUA Disabilitas? Oke, nampaknya belum nih. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, petisi kita hari ini itu baru berjumlah sejauh ini 719 orang yang menandatangani. Jadi kalau satu di antara 86 orang yang ada di meeting room ini mengajak setidaknya 10 orang lain, maka kita akan bertambah 860 orang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di grup ini bisa ikut menyebarkan link petisinya kepada jejaring kawan-kawan dan teman-teman di lingkungan sobat semua untuk ikut menandatangani petisi yang kita galang bersama ini. Berikut kalau memang sudah tidak ada, mungkin sebelum kita padai diskusi kita, saya ingin mengajak para peserta diskusi publik, mungkin 3 orang, untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara langsung. Tadi ada beberapa yang sudah di kolom chat, karena panjang dan agak banyak. Adakah yang ingin berpendapat? Boleh menulis di kolom chat namanya siapa, tapi nanti mungkin menyampaikan secara langsung, begitu? Bapak Ibu semua? Oke. Jadi silakan tuliskan namanya yang ingin menyampaikan pandangannya. Jadi hari ini saya barusan menerima juga salinan surat dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tertanggal 27 Mei ditujukan kepada Ketua KPU RI. Pada dasarnya di dalam surat dari gugus tugas ini menyebutkan terutama di poin ketiga, menyadari realita bahwa pandemi COVID-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat 2 pasal 201A Perpu nomor 2 tahun 2020 dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020 serta berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protokol kesehatan dimaksud agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020. Dari sini saja sebenarnya visibility-nya sudah sangat riskan ya, karena kenapa? Kalau dari rancangan peraturan KPU, tahapan dimulai 6 Juni, harus menyiapkan setiap pengelolaan tahapan pilkada sejalan dengan protokol penanganan COVID. Kapan KPU menyiapkan protokolnya? Kapan KPU menyosialisasikannya? Kapan memastikan bahwa semua petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri sebagai konsekuensi dari protokol penanganan COVID-19? Nah, jadi itu juga menjadi catatan kalau kita baca dan kita insyafi dengan mendalam dan menyeluruh surat dari gugus tugas ini, kita sudah dapat sebenarnya jawabannya. Situasi yang ada sekarang tidak kurang memadai untuk mengimplementasikan tahapan pilkada yang dilaksanakan dengan protokol penanganan COVID, bukan hanya karena kita tidak punya waktu yang memakan segala sesuatunya, tapi juga problem anggaran, problem sumber daya, dan juga problem aturan main. Nah, ini di kolom chat sudah ada yang komentar, Rustam Akif Kaltara, silakan nanti menyampaikan, lalu oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Udin Musa, apakah surat gugus tugas tersebut akan menjadi pijakan Komisi 2 dan pemerintah? Nah, sayangnya nggak ada anggota DPR nih di sini bersama kita. Pak Rustam, silakan Pak Rustam ingin menyampaikan pandangannya. Boleh dihidupkan mikrofonnya? Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat semua. Jadi kalau saya melihat khususnya untuk kondisi di Kaltara, saya secara pribadi sepakat untuk pilkada ini kita tunda ke 2021.
Karena kalaupun kita dipaksakan misalnya dengan kondisi yang ada saat ini, di kondisi pandemi, kondisinya bahwa khusus Kaltara itu jujur saja, kalaupun misalnya mau menggunakan jaringan, 20% di kecamatan kami di Kaltara, kurang lebih seperti itu masih trouble gitu. Bahkan di daerah tertentu di Kaltara masih ada yang belum mendapatkan pelayanan. Lagi berbicara jaringan ketika nanti metode daring akan digunakan. Itu kan masalah yang sangat signifikan. Jadi prinsipnya kalau saya pribadi, ya kalaupun misalnya pemerintah mau melaksanakan itu, prosedur kesehatan ya KPU dan Bawaslu itu harus difasilitasi APD dan perlengkapan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa dari peserta pemilu itu juga harus menyiapkan APD untuk saksinya. Nah, kemudian kita sadar dengan kondisi COVID ini kita pasti tidak bisa menggunakan kondisi TPS yang ada. Pasti akan ada pembengkakan dengan penambahan TPS. Nah, kemudian apakah pemerintah sanggup misalnya terkait anggaran untuk semua itu gitu. Jadi intinya itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Poin penting sekali soal bagaimana protokol itu juga harus diimplementasikan dengan proteksi pada para petugas yang artinya memerlukan konsekuensi anggaran. Bang Emir, ini senior saya, Bang Dr. Emir. Silakan Bang. Bang Emir, mic. Silakan Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan saya Bang. mau nanya, makasih dikasih kesempatan. Ini mau nanya dari mungkin kepada para narasumbernya. Ada nggak sih yang tahu? Ini kan kalau bicara new normal atau apa, pemerintah akan bikin nantinya pasti akan bikin sendiri argumennya bahwa ini new normal, seperti ya kayak kemarin udah ke mall, terus yang hijau, yang merah kemudian jadi hijau, hijau yang jadi merah, kita nggak pernah tahu cara menghitung merah atau hijaunya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Suka-sukanya aja, ya memang suka, makanya banyak yang bilang terserah, ya suka-sukanya aja mau bikin argumen aja. Jadi ada nggak sih yang bisa mungkin dari narsum-narsum ini, saya nggak bicara mengenai aturan lah, aturan pasti bisa dibuat-buat, tapi sebenarnya apa sih motifnya kalau memang benar-benar mau dipaksakan ke Desember 2020 ini? Kita tahu tertib pasti nggak tertib, ya termasuk juga sekarang mau ngerahin tentara untuk jaga mall, ketimbang tentara yang mau perang tapi malah suruh jaga mall, kan jadi musuhnya malah kita sendiri, bukannya orang luar. Itu kan udah kelihatan kalau ini pasti akan dibuat kondisi Desember itu sebuah hal yang mungkin dengan argumennya sendiri, yaitu pilkada di saat new normal. Tapi ada nggak yang bisa jelasin kenapa tetap dipaksakan Desember? Saya nggak bicara harusnya memang mundur, tapi ada nggak yang bisa jelasin kenapa dipaksakan Desember? Karena saya curiganya kalau dipaksakan, kenapa dipaksakan di Desember? Karena dia benar, ada yang bilang tadi menguntungkan, salah satunya adalah menguntungkan incumbent, karena kalau dia udah kelamaan, apalagi mungkin ke September yang kondisinya udah normal, bansosnya udah bansosnya mungkin udah habis atau sekarang aja udah nggak ada, apalagi nanti di bulan tahun depan yang udah makin nggak ada sumbernya. Nah, cuma bisa ada teman-teman yang bisa jelasin nggak dari perspektif politiknya pemerintah maupun DPR yang tetap memaksakan memaksakan Desembernya itu? Sebab ya kalau cuma bicara hukum aturannya pasti bisa dikotak-atik lah, saya sudah cukup hafal lah cara mainnya gitu. Tapi saya mau nanya ke teman-teman ini, ada yang bisa jelasin ke ya mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke publiknya, motifnya apa sih kalau dipaksakan Desember?
ketimbang kita nggak berbicara yang tahun depan lah. Motifnya itu apa? Sebab orang Kemendagri saya tanya, jawabannya suruh nanti KPU suruh inisiatif. Loh, ini kan melempar badan, nanti buntutnya akhirnya yang disalahin nanti KPU. Saya udah tahu taktik itu, tapi motifnya itu yang ada nggak teman-teman yang bisa jelasin di sini motifnya apa sih secara gamblang? Tuh, kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Bang Emir, senior saya. Bang Emir, Bang Dr. Emir. Doain saya bisa nyusul Bang segera, amin. Silakan tadi saya kira sudah cukup ada pandangan ya selain yang ada di kolom chat kepada para narasumber kita. Karena yang suka ngulak-ngulik soal politik ini, saya mungkin minta ke Uda Ferry Amsari, lalu Mbak Huria dan juga Pak Hadar untuk starting comment. Ini pertanyaan yang bagus sekali soal apa sih udang di balik bakwannya ya, sehingga kita sudah dengan segala argumentasi, tapi kenapa Desember? Apa kalau alasan sekedar hukum, yang hijau yang merah bisa jadi hijau, yang belum berakhir bisa berakhir gitu. Mungkin bahasa sehari-harinya gitulah gitu. Silakan udah Ferry Amsari masih bareng dengan kita. Lalu kemudian Mbak Huriah ya dari Wakil Direktur Puskapol UI dan Pak Hadar dan kawan-kawan lain jika ingin menambahkan. Silakan dah. Sekaligus tadi merespon Pak Rustam dan beberapa komen di chat kita yang relevan kiranya untuk direspon. Ferry masih sama kita, Ferry? Pak Ferry Amsari? Nggak lagi sholat zuhur kan? Oke, mungkin ke Pak Hadar dulu, ke Mbak Huria dulu deh. Mbak Huria, kalau Pak Ferry belum ada. Mbak Huria? Mbak Huria? Oke, Mbak Huria mikrofonnya masih belum on nih? Oke, belum juga. Mungkin ada kendala dengan mikrofon. Pak Hadar, Pak, boleh dibantu Pak Hadar? Pak Hadar Gumai, masih sama kita, Pak? Baik, terima kasih. Saya coba merespon rekan Emir ya, Dr. Emir. Maaf lahir batin dulu nih, masih suasana lebaran kita. Jadi begini, saya kira pemerintah kita ini memang sejak awal dalam alasan dan bagaimana kemudian dipraktekkan merespon, mengolah, melawan, dan kemudian berubah menjadi berdamai dengan COVID, itu lebih dipengaruhi lebih besar ke motif ekonomi saya kira ya. Dan ini memang mungkin berangkat dari betapa besarnya dampak COVID ini terhadap ekonomi dan juga kondisi ekonomi kita. Akibatnya perlu segera betul dicari cara bagaimana untuk memperbaiki, kembali mengangkat ekonomi ini, sehingga banyak upaya-upaya yang mendorong terciptanya perbaikan ekonomi lebih segera, gitu ya. Dicari banyak jalan. Nah, salah satunya adalah menciptakan new normal, kembali hidup berdamai dengan COVID, melakukan upaya-upaya segera relaksasi atau pelanggaran, dan juga termasuk pilkada ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan, pergerakan-pergerakan di proses pilkada itu yang bisa juga mendorong upaya besar untuk mengembalikan ekonomi ini. Nah, saya kira itu motif di belakangnya. Juga akan menimbulkan kesan di negara ini dan di dunia bahwa Indonesia adalah pemerintah yang sanggup untuk menghandle bencana COVID ini dan berbagai aspek atau dampaknya termasuk di ekonomi. Jadi kalau kemudian kita menundanya, itu menunjukkan kita tidak mampu dan itu bisa berdampak bahwa
kita sebetulnya memang sangat kewalahan menghadapinya. Nah, kemudian kelihatannya ini arah juga dengan motif politik yang kuat dari pihak DPR kita. Nah, jadi kalau kemudian pemerintah mengambil posisi yang juga tidak searah dengan DPR, pemerintah kita mungkin akan kesulitan juga mendapat support politiknya, lagi-lagi dalam berbagai upaya untuk pemenahan ekonomi yang sangat berat dihadapi. Jadi perlu dukungan, perlu merespon apa yang diinginkan oleh DPR kita, yang nanti in return DPR akan memberikan dukungan apapun pada pemerintah dalam rangka untuk membenahi di masa pandemi COVID ini, yaitu lebih pada isu ekonomi. Itu dugaan saya, itu perkiraan saya, Mas Emir. Terima kasih Mbak Titi. Baik, Pak Hadar, terima kasih. Mbak Huria, apakah masih join bersama kita, Mbak Huria? Sorry, tadi break dulu. Iya, Mbak Huria, tadi ada pertanyaan dari Bang Emir ya. Sebenarnya apa sih story behind the scene, atau apa sih motifnya sehingga pilkada itu harus Desember? The real motifnya itu apa? Kenapa harus Desember padahal sudah banyak argumen dan lain sebagainya? Kita tidak bicara soal tataran narasi istilahnya itu klisenya lah gitu. Nah, dalam analisis Mbak Huria, kira-kira apa sih the real motif kenapa pilkada tuh harus di Desember gitu? Ini pertanyaan dari Bang Emir. Ada apa udang di balik bakwannya gitu? Silakan Mbak Huria dari sisi seorang analis politik. Silakan Mbak. Iya, kalau ditanya motifnya sih, yang lebih tahu tentu saja pengambil keputusan ya. Tapi begini, mungkin kalau melihat dari perspektif politik, ini sebenarnya juga menunjukkan soal logic of governability gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pengambil keputusan memang punya logikanya sendiri yang seringkali ini kemudian berbeda gitu ya dari logik masyarakat. Nah, kita bicara kalau penjelasan dalam politik Indonesia seperti kita tahu, misalnya pemerintah memang seringkali ketika mengambil keputusan ya memposisikan dirinya gitu ya sebagai the know. Nah, ini sebenarnya karakteristik yang banyak kita temui di negara-negara non demokrasi sebenarnya gitu ya. Jadi pemerintah cenderung mengabaikan suara-suara publik karena merasa bahwa mereka lah yang paling tahu tentang urusan-urusan masyarakat gitu ya. Jadi the know it all gitu. Nah, saya melihat meskipun sebenarnya sekarang kita tentu saja eranya sudah berbeda, sudah era demokrasi, tapi cara fikir gitu ya, perilaku-perilaku yang memposisikan negara seolah-olah adalah pihak yang paling tahu tentang apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi kemaslahatan, ini masih melekat gitu di pengambilan keputusan kita. Boleh jadi itu ya Mbak Titi ya. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara dalam konteks demokrasi kita hari ini ya, sikap seperti itu tentu saja sebenarnya mencederai proses demokrasi itu sendiri gitu. Artinya begini, kita menyelenggarakan pemilu ya yang sebenarnya harapannya adalah representasi politik terpilih secara demokratis, tapi kemudian ketika mereka sudah menjadi representasi kita di pemerintahan, di DPR, maupun sebenarnya di lembaga-lembaga negara lainnya, tidak serta-merta kemudian mereka yang terpilih secara demokratis itu mampu menjadi pemimpin yang demokratis. Nah, esensi demokrasi itu kan adalah pemerintah mendengarkan, pemerintah responsif terhadap rakyatnya gitu ya, terhadap konstituennya. Ini yang tidak kita lihat hari ini gitu ya. Jadi logic of governability-nya saya melihat masih
kental gitu ya dengan cara-cara yang ada di negara-negara non demokrasi gitu. Jadi pemerintahan di negara non demokrasi ini biasa yang kayak gini gitu. Nah, di Indonesia kayaknya kesan itu yang saya masih lihat kuat gitu ya saat ini. Itu mungkin Mbak Titi. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Huri ya. Ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan? Kang Kakak, apakah masih join sebelum kita selesaikan diskusi kita? Masih Mbak. Iya, silakan Kang Kakak. Tadi menarik sekali. Iya. Pak Hadar, tadi ingin komentar? Halo? Tadi ada yang panggil? Ya, boleh sedikit. Oke. Kang Kakak tunggu sebentar ya, Pak Hadar. Habis itu langsung ke Kang Kakak. Silakan Pak Hadar. Ya, saya sedikit saja. Jadi kembali, pemerintah itu begitu yakin dengan bisa menghandle situasinya dan melihat bahwa potensi keriuhan politik dari pilkada yang kalau mungkin akibat terus dilaksanakan itu sesuatu yang tidak besar, sesuatu yang kecil. Mungkin akan berbeda kalau yang kita sedang upayakan proses penyelenggaranya kalau ini pemilu yang sifatnya nasional. Jadi bukan pemilihan di tingkat-tingkat daerah. Nah, jadi itu potensinya diprediksi tidak besar oleh pemerintah. Dan yang terpenting adalah urusan ekonomi ini kita benahi. Karena pemerintah mungkin menghitung kalau ekonomi ini beramburan, justru akan memecah belah, akan menimbulkan protes-protes besar dan akan merusak negara ini. Mungkin itu tambahan saya terhadap analisis saya kenapa pemerintah begitu. Begitu Mbak Titi, terima kasih. Baik Pak Hadi. Jadi mungkin logika soal simplifikasi efek atau dampak itu ya, yang juga menjadi pertimbangan atau jangan-jangan ya, oke, nanti kita tambahkan lagi. Silakan Kang Kakak untuk menambahkan. Kang Kakak, apa sih logik di balik yang kira-kira gitu ya menjadi alasan sebenarnya kenapa pilkadanya harus di Desember. Nanti setelah Kang Kakak ada Pak Joni Suak dari Jadi Sulawesi Utara, silakan. Karena kita harapkan akan berakhir di jam 1 supaya kita bisa mengawal bersama rapat di DPR antara pemerintah, KPU dan DPR. Kita cek supaya betul-betul kita menjadi bagian dari proses itu. Kang Kakak silakan, Kang Kakak bantu dicerahkan kami semua. Ya Mbak, mungkin bukan mencerahkan tapi justru mendorong ya. Terima kasih Dr. Emir kawan yang menyampaikan pertanyaan yang sangat esensial. Tapi saya tidak menjawab langsung. Saya ingin mengatakan kepada pemerintah dan DPR justru dari pertanyaan Dr. Emir itu. Pertama bahwa dalam COVID ini harus disadari bahwa pemerintah mengalami kesulitan yang sangat mendasar. Salah satu kesulitannya adalah pemerintah nampak gagap menghadapi COVID-19. Terkesan denial dan kemudian juga tergopoh-gopoh dan kemudian juga setelah tergopoh-gopoh juga mengalami semacam overload di dalam hal anggaran, dalam hal kebijakan, dalam hal berbagai hal sehingga banyak salah kaprah. Oleh sebab itu saatnya pemerintah untuk mendengarkan dari publik yang tentu saja kita mempunyai pandangan-pandangan yang cukup berbeda, banyak, jernih, melihat permasalahan dibandingkan pemerintah yang memang mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan luar biasa itu adalah percepatan disrupsi teknologi, percepatan disrupsi ekologi, dan percepatan geopolitik internasional yang menekan Indonesia saat ini. Sehingga berikan kesempatan kepada masyarakat sipil, kepada akademisi, kepada masyarakat banyak, kepada penyelenggara pemilu, diharapkan KPU dan Bawaslu memberikan suara yang jernih. Juga kepada Komisi 2 dan pemerintah, bahwa dalam hal COVID ini, kita tahu bahwa gotong royong kita, kebersamaan kita, pandangan yang utuh dari banyak pihak, ini penting sekali. Saya pikir ini adalah poin penting yang disampaikan Dr. Emil, karena Dr. Emil tahu, saya lihat dari pertanyaannya justru ingin mendorong bahwa ngapain sih ngeyel gitu kan. Sementara kita tahu bahwa ada problem yang sangat besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ini.
Sehingga kita mari bersama-sama melalui pilkada misalnya, kemudian kita berembuk bersama untuk menghasilkan yang terbaik, dan kemudian ini menjadi entry point saja untuk selanjutnya bagaimana pemerintah belajar mendengarkan dari publik. Kalau tidak, saya khawatir kemudian pemerintah berpikir sendiri, pemerintah menanggung sendiri, kondisi semakin berat, semakin buruk ke depan, disrupsi ini mempercepat disrupsi yang sudah ada. Itulah saya pikir Mbak Titi apa yang menjadi pertanyaan Dr. Emir. Saya melihat sesuatu yang tersirat, bahwa pemerintah sebaiknya tidak ngeyel, begitupun DPR harus supporting agar pemerintah memberikan ruang kepada publik untuk bersama-sama kita menanggung semua ini. Pemerintah tidak bisa sendirian, DPR juga tidak bisa sendirian, maka berikan kesempatan kepada rakyat untuk menanggung bersama, sebagaimana kita menanggung COVID dengan bersama-sama, kebersamaan, solidaritas. Ada beberapa hal yang bisa selesai. Dan ini pun saya pikir menjadi pembelajaran buat kita. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Kang Kakak, Bapak Ibu semua, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi. Di kolom chat ada beberapa komentar, saya kira kita juga perlu mengikuti diskusi di DPR ya, supaya apa yang menjadi suara kita bisa kita kawal, entah dengan nanti texting kepada anggota KPU, kepada anggota Komisi 2, ataupun pemerintah. Nah, di kolom chat juga sudah saya share dokumen surat dari gugus tugas. Sayang tidak ada anggota KPU di sini karena mungkin dalam perjalanan ke DPR. Kok gugus tugas itu nanya memberikan komentar soal pilkada bisa atau enggak ya? Karena kalau saya dengar dari penjelasan Pak Arief tuh nanya pandeminya tuh kapan berakhir gitu. Tetapi jawabannya kok malah pilkada bisa lanjut di Desember. Nah, mungkin surat dari KPU juga perlu kita dapatkan, tapi surat dari gugus tugas mengatakan Desember bisa pilkada asal. Nah, konsekuensi asal itu yang mestinya KPU harus mandiri menyatakan dia bisa atau tidaknya. Silakan berikut. Betul Kang Kakak. Jadi karena gugus tugas mengatakan bisa lanjut dengan catatan asal itu KPU yang mendefine, yang mendefinisikan. Jangan kemudian KPU, apalagi gugus tugas di dalam suratnya menyebut spesifik KPU sebagai penyelenggara pemilu mandiri. Inilah momen seperti tadi disampaikan oleh Bu Dahlia juga, institusi penyelenggara pemilu menunjukkan kemandirian itu secara kompeten. Kepada Pak Joni Suwak, silakan Pak. Tadi katanya ingin menyampaikan sesuatu. Mikrofonnya silakan dihidupkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Titi. Satu gagasan yang sangat baik sekali yang dipertontonkan hari ini oleh kita semua. Tetapi perlu menjadi catatan kecil kami yang bisa dibawa juga dalam diskusi-diskusi nanti. Oke, kalau 9 Desember kita semua menginginkan keselamatan jiwa dan kesehatan kita terjamin penyelenggara pemilunya. Yang pertanyaan hakiki yang paling utama juga adalah apakah ada jaminan 2021 itu pilkadanya bisa jalan lagi. Karena persoalannya saya sebagai penyelenggara pemilu sangat concern dengan dana. Kalau ini ada jaminan dari pemerintah yang menyatakan bahwa 2021 itu siap menyiapkan dana, saya kira lebih baik 2021. Nah, ini memang pertanyaan yang penting karena dana seluruh Pemprov, Pemkab, Pemkot sekarang sementara dana pilkadanya tidak dipakai untuk penanganan COVID. Artinya apa? Artinya pemerintah saat ini memang betul-betul sudah menyiapkan diri untuk pelaksanaan 9 Desember. Nah, pertanyaannya kalau kita memang mendorong untuk 2021, apakah persiapan dana itu tahun depan mekanisme boleh oke, sistem boleh oke, tapi kalau tidak ada dana bagaimana kita akan melaksanakan pilkada 2021? Hanya itu Mbak Titi, terima kasih kesempatannya. Iya, baik Pak Joni, terima kasih poinnya soal dana. Kalau pemerintah bisa memfreeze dana untuk pilkada 2020 sekarang, apakah pertanyaannya pemerintah juga tidak bisa memfreeze dana untuk 2021? Sebenarnya pertanyaannya sama-sama seperti itu ya Pak ya, yang diperlukan komitmen. Mengapa kemudian dorongan koalisi untuk di 2021 sebenarnya
karena adaptasi dari sisi aturan, adaptasi dari sisi teknis, adaptasi dari sisi perilaku, persiapan kita untuk menyelenggarakan pilkada secara sehat dan aman itu lebih mungkin untuk kita bisa realisasikan. Apalagi di tengah pelaksanaan teknis tahapan pilkada kita yang sangat kompleks dan berbeda dengan negara-negara lain. Pilkada di kita tuh tidak simple, tidak langsung mengeset tanggal semuanya jadi. Proses-prosesnya memerlukan persiapan yang sangat rumit, karena itu tadi ada di situ dilema kepercayaan, ada dilema soal pengamanan dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti juga koalisi masyarakat sipil untuk pilkada sehat mengatakan 2021 kita bisa yakinkan 100% tidak ada COVID, Pak. Tetapi ada yang membedakan antara 2020 dengan 2021. Apa itu? Waktu kita untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan segala sesuatunya secara lebih komprehensif dari berbagai aspek. Gitu. Jadi terima kasih Pak Joni. Ini juga nanti akan kita sampaikan kepada dan kita diskusikan kembali. Mas Partono menyampaikan semalam KPU RI melakukan rakor dengan KPU se-Indonesia terkait dengan beberapa isu penyelenggaraan Pilkada 2020. Beberapa di antaranya adalah perkembangan COVID-19 di setiap wilayah, kesediaan anggaran jika menggunakan protokol kesehatan. Nah, mungkin ini kita bisa update kepada teman-teman KPU, kalau saya tidak salah dengar nih bisik-bisik tetangga gitu ya. Hampir semua menyatakan daerah tidak punya kesediaan anggaran untuk mengadakan perlengkapan protokol penanganan COVID untuk pelaksanaan pilkada di 2020. Walaupun hari pemungutan suaranya di Desember, tetapi pelaksanaan tahapan yang sudah dimulai di Juni, verifikasi faktual syarat dukungan, otomatis memerlukan perangkat protokol penanganan COVID, coklit dan lain sebagainya. Hari ini pun jaminan anggarannya belum ada. Nah, pertanyaannya bagaimana protokol penanganan COVID bisa kita implementasikan kalau jaminan itu tidak disediakan saat ini? Ada lagi yang ingin menambahkan kawan-kawan sebelum kita padai? Silakan, boleh dihidupkan mikrofonnya. Adakah? Mbak Titi? Iya, Mbak Dahlia, silakan kok. Saya hanya ingin di sini menegaskan ya, rekan-rekan sekalian, terutama untuk rekan-rekan KPU tentu tahu bahwa bunyi di Perpu itu sendiri adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara sudah harus selesai pandemik itu. Artinya, kalau untuk pemungutan dan penghitungan suara tidak ada toleransi atau tidak ada protokol COVID karena memang dia harus dilaksanakan setelah pandemik selesai. Tapi tahapan-tahapan lain, kalau misalnya masih ada pandemik, maka harus menggunakan protokol COVID. Artinya begini, kenapa pilkada ini menjadi relevan sebaiknya di 2021? Misalnya sekarang berjalan seluruh tahapan dengan protokol COVID sekalipun, tapi pada saat mau pemungutan dan penghitungan suara masih ada pandemik, maka tungsurannya itu harus ditunda. Nah, sepertinya saya mau jawab juga tadi pertanyaan Pak Emir Hairullah ya. Menurut saya ya, kenapa dipaksakan 2020 tanggal 9 Desember? Sepertinya karena memang ada pemahaman bahwa belum jelas pandemik itu selesai sampai kapan. Ini kan tadi Pak Joni bilang, loh kalau sampai 2021 juga nggak selesai, berarti kita juga nggak akan pilkada. Sampai kapan kita nunggu mau pilkada, begitu. Jadi sepertinya ada pemahaman bahwa pandemik ini akan panjang ceritanya dalam tanda kutip, sehingga kemudian kita harus beradaptasi dengan new normal, dan pemerintahan tetap harus berjalan. Jadi jangan sampai ada kekosongan pemerintahan, ketidakefektifan pemerintahan di daerah dengan adanya misalnya pejabat sementara ya, sehingga akhirnya sepertinya itu yang membuat kemudian diputuskan pilkada 2020 ya. Jadi saya harap sih sebenarnya pemerintah harusnya berpikirnya ini pandemiknya selesai di 2020 karena negara lain kok bisa, Vietnam bisa selesai, Thailand juga bisa tidak ada kasus lagi. Singapura semua bisa, kenapa kita tidak bisa? Misalnya selesai ya di 2020, kemudian kita bisa memulai pilkada tahapannya di akhir 2020 untuk bisa hari hanya di 2021. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dahli, penjelasan yang sangat komprehensif ya, dan menjadi
referensi juga buat kita. Bapak Ibu semua, kita sudah jam 1:05. Saya yakin di DPR juga rapatnya belum mulai, tetapi lebih baik kita sediakan waktu untuk bisa sholat atau makan siang bagi yang ingin makan siang. Sebelum kita mantengin bersama rapat di DPR, mudah-mudahan ada live streamingnya. Sebelum kita berakhir, Bapak Ibu ada lagi yang ingin menambahkan dari para narasumber kita? Cukup? Oke. Ini silakan diinterupsi kalau ada yang ingin menambahkan. Pak Joni Alexander Suwak dari Sulut menyatakan, saya mendengar Menteri Keuangan dan Kemendagri sudah merevisi untuk anggaran NPHD. Sesuai dengan protokol COVID diperbolehkan untuk pengadaan masker dan APD. Kalau tahapannya dimulai 6 Juni, apakah mampu kita menyiapkan segala sesuatunya bisa secepat itu ya? Tiba masa, tiba akal kalau kata orang Melayu gitu, ada maunya tiba-tiba bisa, walaupun kemudian secara teknis semuanya harus dipersiapkan. Pak Sigit Pamungkas ikut menyimak. Pak Sigit, iya silakan Pak Hadar ingin menyampaikan tambahan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi bahwa mulai bekerja yang direncanakan KPU itu sudah sangat dekat. Dan sebelum bekerja itu dibutuhkan peraturan-peraturan agar apa yang dijalankan itu punya landasan yang kuat, protes atau gugatan lebih lanjut. Nah, kita ketahui yang baru siap adalah PKPU tentang tahapan program dan jadwal. Yang isinya hanya jadwal kapan, tahap apa, sampai kapan, dan seterusnya. Tidak ada memuat bagaimana proses itu dilakukan atau dilaksanakan. Misalnya tentang penerapan protokol COVID ini. Nah, saya mendapat info KPU hari ini belum bisa membawa draft tentang penyelenggaraan pilkada di masa darurat karena memang draft itu belum siap. Nah, padahal kita tahu betul sudah dibutuhkan untuk segera bergerak di 2 minggu ke depan. Nah, jadi ini jelas betul bahwa untuk bisa menjamin penyelenggaraan itu betul-betul menyelamatkan kesehatan dan juga menjamin kualitas dari penyelenggaraan pemilihan ini. Nah, karenanya di harapan kita KPU betul-betul perlu mengambil posisi yang tegas dan berani menurut saya sebagai satu lembaga yang mandiri. Kalau memang yakin bahwa belum bisa dilaksanakan, maka KPU harus bisa mengambil posisi untuk menyatakan berbeda dari DPR dan pemerintah. Lagi-lagi diteruskan atau tidak itu harus ada persetujuan bersama. Ketiga-tiganya harus sama-sama posisinya. Nah, jadi itu harapan saya pun. Ya, saya kira teman-teman juga bukan. Mudah-mudahan saja lancar pertemuan hari ini dan akan jelas bagaimana pilkada. Terima kasih, Mbak Titi. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadar Gumai. Ini kita ada Pak Sigit Pamungkas nih dari KSP. Pak Sigit, ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak Sigit? Halo? Pak Sigit? Ada terima kasih Mbak Titi, nggak ada, terima kasih. Saya menyimak dari Mas Hadar, Mbak Dahlia. Telat, mohon maaf tadi ada rapat. Baik. Semoga tidak hanya disimak ya Pak, tapi aspirasinya juga disampaikan kepada pembuat keputusan. Terima kasih kawan-kawan. Saya kira sudah banyak catatan di kolom chat kita, penekanan juga dari Mbak Dahlia, dari Bang Anwar, dari Kopel Indonesia, dan juga dari Pak Gagah Kristiantoro serta kawan-kawan lain. Kita memang di sini ada banyak pandangan ya, tetapi saya yakin bahwa semua dari kita ingin pandangan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh warga negara. Ada beberapa hal yang tadi menjadi catatan saya, terutama menarik, kenapa sih pilkadanya harus dipaksakan betul pada bulan Desember tahun 2020. Nah, kalau dirangkum, motif ekonomi menjadi salah satu pertimbangan bahwa memberikan impresi dan kepercayaan diri kepada masyarakat kita dengan bergulirnya agenda pilkada, maka sesungguhnya
secara ekonomi Indonesia baik-baik saja. Karena juga pilkada itu kan menjadi stimulus ekonomi yang luar biasa kalau kita lihat ada banyak studi yang menyampaikan soal itu. Lalu dari sisi politik ada motif politik petahana, motif partai-partai yang mungkin tidak merasa percaya diri kalau dilakukan di 2021 ada posisi definitif kepala daerah yang kosong, maka penjabat yang dipilih betul-betul bisa berperilaku netral di dalam mendorong proses kompetisi, termasuk juga mungkin dampak COVID yang dianggap tidak semengkhawatirkan yang kita bayangkan begitu. Jadi seolah-olah karena jumlah terpapar COVID dan juga meninggalnya tidak lebih banyak daripada negara lain, itu melahirkan kepercayaan diri bahwa segala sesuatu itu under control atau dan membuat kita ini bisa lanjut dengan agenda-agenda yang kita rencanakan. Meski kalau kita lihat secara komprehensif, maka dengan pertimbangan tadi ya, kondisi belum juga, jangankan sampai berakhir, melandai pun belum ada tanda-tandanya, lalu kemudian jaminan dan kepastian anggaran yang belum sepenuhnya didapatkan oleh penyelenggara pemilu, penyesuaian aturan main yang juga belum tersedia hingga hari ini, belum lagi aturan main itu bukan sekedar tetapi juga harus disosialisasikan, dipastikan orang-orang yang terlibat di dalamnya memahami dan bisa mengimplementasikannya dengan disiplin, peserta pemilu dan pemilih juga memahami. Maka yang membedakan Pilkada 2020 dengan 2021 yang paling utama adalah waktu, kesiapan, dan juga adaptasi kita di dalam menjaga baik kualitas aturan, kualitas sumber daya manusia, maupun proses adaptasi dengan berbagai aturan dan protokol yang harus kita terapkan. Nah, Desember 2020 dalam pandangan koalisi masyarakat sipil untuk Pilkada Sehat membawa kerentanan tersendiri dan risiko tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia, sehingga mestinya risiko itu tidak kita ambil. Jadi Bapak Ibu semua, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menandatangani petisi di change.org. Hari ini sudah 700 orang lebih, kami perlu lebih dari itu. Mohon berkenan mengajak jejaring, sahabat, kolega, tetangga, teman, kawan untuk ikut menandatangani petisi ini, sehingga pilkada bukan hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi pilkada bisa menjadi ruang kita di dalam menjaga martabat dan keselamatan manusia, sehingga tujuan pilkada yang kita harapkan bisa terrealisasi. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Kawan-kawan inisiator petisi, terima kasih banyak. Bapak Ibu peserta diskusi yang sudah sabar menunggu, terima kasih. Tadi juga ada Bang Adi Aman dari International Idea. Kita pantau bersama rapat kita siang ini. Bagi yang pertanyaan ataupun komentarnya belum di highlight, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kawan-kawan media tercinta, terima kasih, mohon dikabarkan kepada khalayak soal adanya petisi ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.